Halo, selamat datang. Kalau Anda sering dengar soal Bitcoin tapi bingung banget harus mulai dari mana, tenang, Anda ada di tempat yang pas. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah semua konsep penting Bitcoin dengan cara yang santai dan gampang dimengerti. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu Bitcoin? Terus, kita lanjut ke cara menyimpannya dengan aman di dompet digital. Setelah itu, kita intip teknologi di baliknya, yaitu blockchain, dan kita juga bakal bahas soal penambangan yang bikin semuanya aman. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita bakal kasih tips-tips jitu biar Anda bisa berinvestasi dengan aman. Siap? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental. Anda pasti sering banget kan dengar nama Bitcoin di mana-mana. Tapi, apa sih sebenarnya benda ini? Gini deh cara gampangnya, kalau Anda punya Bitcoin, Anda itu sebenarnya nggak megang koin fisik sama sekali. Yang Anda pegang itu adalah sebuah kunci digital yang sifatnya rahasia. Nah, kunci inilah yang ngasih Anda kekuatan buat mindahin catatan kepemilikan di sebuah buku besar digital raksasa yang kita sebut blockchain. Nggak ada bank, nggak ada perantara. Cuma ada Anda, kunci Anda, dan jaringan. Oke, katakanlah Anda udah punya aset digitalnya. Pertanyaan paling penting berikutnya adalah, di mana nyimpennya? Nah, sekarang kita bahas soal dompet kripto. Anggap aja dompet ini semacam gerbang pribadi Anda buat masuk ke dunia blockchain. Jadi, dompet ini tuh sebenarnya nggak nyimpen koin Anda secara langsung loh. Tapi, dia nyimpen kunci pribadi dan kunci publik. Ini semacam kode-kode rahasia yang Anda butuhin buat ngirim, nerima, dan ngelola aset Anda. Nah, secara umum ada dua jenis dompet. Di satu sisi, ada yang namanya hot wallet. Anggap aja ini kayak dompet yang biasa Anda bawa di saku. Praktis banget buat transaksi cepat karena selalu nyambung ke internet. Tapi ya, jadinya lebih rentan. Di sisi lain, ada cold wallet. Ini lebih mirip berangkas di bank. Dompet ini sama sekali offline, jadi super aman dari hacker. Tapi ya, emang agak sedikit lebih repot kalau mau dipakai sehari-hari. Jadi ini pilihan antara kemudahan versus keamanan maksimal. Saya mau Anda benar-benar meresapi kalimat ini. Di dunia kripto, Anda adalah bank untuk diri Anda sendiri. Nggak ada tuh yang namanya layanan pelanggan yang bisa Anda telepon buat reset password. Kalau kunci pribadi Anda hilang, artinya akses ke aset Anda juga hilang. Titik. Selamanya. Jadi tanggung jawabnya 100% ada di tangan Anda. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu Bitcoin dan cara nyimpennya. Yuk, kita kupas lapisan berikutnya, dan kita lihat mesin yang jadi otaknya, blockchain. Coba bayangin sebuah buku catatan digital yang super canggih. Bedanya, salinan buku ini nggak cuma ada di satu komputer, tapi tersebar di ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap ada transaksi baru, catatannya bakal langsung diupdate di semua salinan buku itu. Dan yang paling keren, sekali data dicatat, data itu nggak bisa diubah atau dihapus oleh siapapun. Inilah inti kekuatan dari blockchain. Nah, ini dia kenapa teknologinya disebut rantai blok atau blockchain. Setiap blok yang baru itu membawa sidik jari digital yang unik dari blok sebelumnya. Jadi, ini ngebentuk sebuah rantai yang saling terkait secara matematis dan aman banget. Kalau ada yang iseng coba-coba mengubah data di satu blok, sidik jarinya pasti langsung berubah. Akibatnya, seluruh rantai setelahnya bakal rusak, dan upaya penyusupan itu bakal langsung ketahuan dan ditolak sama seluruh jaringan. Jadi, gimana sih alur sebuah transaksi sampai akhirnya tercatat? Semuanya berawal pas Anda ngirim koin. Transaksi Anda yang udah ditandatangani pakai kunci pribadi Anda yang unik disiarin ke seluruh jaringan. Terus, komputer-komputer di jaringan yang disebut nodes bakal ngecek, bener nggak nih transaksinya? Kalau udah valid, para penambang bakal ngambil transaksi itu, dimasukin ke blok baru, terus disambungin ke rantai. Begitu blok itu nempel, transaksi Anda jadi permanen. Selesai. Dari tadi, kita udah beberapa kali sebut kata penambang. Siapa sih mereka? Dan ngapain aja kerjaannya? Yuk, kita masuk ke topik yang paling kompleks tapi juga paling krusial. Penambangan atau mining. Jadi penambangan ini punya dua fungsi utama. Pertama, ini adalah cara jaringan buat memverifikasi dan mengamankan semua transaksi, kayak satpam gitu. Kedua, ini adalah proses di mana Bitcoin baru diciptakan dan masuk ke peredaran. Ini jadi semacam hadiah buat para penambang yang berhasil kerja. Yuk, kita zoom in sedikit ke dalam sebuah blok. Di sana ada data transaksi dan ada bagian penting yang namanya block header. Nah, di dalam header inilah teka-tekinya disembunyiin. Para penambang ini fokusnya ke beberapa komponen di sini, terutama sebuah angka acak yang disebut nonce. Intinya gini, seluruh proses penambangan itu ibarat perlombaan global. Jutaan komputer di seluruh dunia balapan buat nebak satu angka spesifik. Angka inilah yang disebut nonce. Cara kerjanya begini, penambang ngambil semua data transaksi di blok, terus mereka tambahin tebakan nonce mereka. Kombinasi ini kemudian dimasukin ke dalam sebuah mesin matematika.
Anggap aja mesin ini kayak blender super canggih yang bisa mengubah input apapun jadi sebuah sidik jari digital yang unik dan acak. Nah, inilah tujuan akhir dari perlombaan itu. Para penambang ini terus-terusan mengubah tebakan nons mereka bisa jutaan kali per detik, sampai mereka nemu satu kombinasi yang menghasilkan sidik jari digital yang sangat spesifik, yaitu yang dimulai dengan sederet angka 0. Nemuin sidik jari yang pas ini susah banget dan butuh tenaga komputasi yang luar biasa besar. Inilah yang jadi bukti kerja atau proof of work mereka. Jadi, alurnya gini, begitu ada satu penambang yang berhasil pecahin teka-tekinya, dia bakal langsung menyiarkan blok barunya ke seluruh jaringan. Komputer lain bakal ngecek, dan kalau semuanya valid, blok itu bakal disambungin ke rantai. Nah, sebagai imbalan atas kerja keras dan listrik yang mereka pakai, penambang yang menang ini dapat hadiah. Bitcoin yang baru dibuat plus semua biaya transaksi dari blok tersebut. Mekanisme inilah yang disebut proof of work. Oke, setelah kita pusing-pusing sama teknologinya, sekarang kita balik ke aspek yang lebih praktis. Kalau Anda akhirnya memutuskan buat investasi, gimana caranya biar tetap aman? Penting banget nih buat kita realistis. Pasar kripto itu harganya kayak roller coaster, bisa naik tinggi banget, tapi bisa juga anjlok dalam sekejap. Selain itu, ada risiko keamanan dari peretasan dan banyak banget penipuan yang sengaja nargetin investor baru. Ditambah lagi, aturan hukumnya di berbagai negara juga masih belum pasti. Jadi, banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi gimana cara melindungi diri? Pertama, wajib hukumnya buat riset sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Kedua, dan ini penting banget, gunakan uang dingin. Uang yang kalaupun hilang nggak akan bikin Anda pusing 7 keliling. Wajib aktifkan autentikasi 2 faktor di semua akun Anda. Diversifikasi juga kunci, sama kayak investasi lain. Dan yang paling utama, saya ulang lagi, jaga kunci pribadi Anda seolah-olah itu adalah nyawa Anda. Oke, kita sudah ngebahas cara kerja Bitcoin, dari dompet sampai ke proses penambangan yang rumit. Sekarang Anda sudah punya fondasi buat memahami dunia yang baru ini. Pertanyaan terakhir, yang cuma bisa Anda jawab sendiri adalah, apa arti teknologi ini buat Anda? Apakah ini sebuah revolusi keuangan, atau cuma sekedar spekulasi yang berisiko? Pilihan ada di tangan Anda.